saya Ahmad Fauzi Daulale, NIM 22043067. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-7 mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan tema hak paten dan hak merek. Hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, investor sendiri adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten tidak diberikan dalam invensi tentang proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, semua makhluk hidup kecuali jasad, prenik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, untuk jangka waktu hak paten adalah diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Hak paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Pengertian hak paten sederhana: setiap invensi berupa produk atau alat baru yang mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Cara mendapatkan hak paten. Untuk mendapatkan hak paten, hendaknya kita mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan permohonan di laman paten.gip.go.id. Permohonan harus memuat data-data penting yang diminta, misalnya tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap dan kewarganegaraan sang investor, alamat lengkap investor, dan lain sebagainya. Kemudian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Fungsi merek. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang maupun konsumen. Dari segi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenali kualitas. Kemudian pemakaiannya dari pihak pedagang. Merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran dari pihak konsumen. Merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.
Persyaratan dan pendaftaran merek. Pendaftar pertama adalah pemilik merek. Pemohon berupa orang, boleh badan hukum, boleh beberapa badan hukum atau pemilik bersama. Kemudian lampiran syarat-syarat berupa surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6.000 serta ditandatangani oleh pemohon. Langsung bukan kuasa pemohon yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon. Surat kuasa khusus apabila pemohon pendaftaran diajukan melalui kuasa pemohon. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh notaris. Apabila pemohon badan hukum 24 lembar etikat merek lembar dilekatkan pada formulir yang dicetak di atas kertas, fotokopi KTP pemohon, bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila pemohon dilakukan dengan hak prioritas, dan bukti pembayaran biaya permohonan merek sebesar 450.000. Penyebab merek tidak bisa didaftarkan. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Fungsi pendaftaran merek. Fungsi pendaftaran merek pada dasarnya adalah digunakan sebagai alat bukti pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftar oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan sejenisnya. Makna simbol R, C, dan TM. Simbol E memiliki makna merek terdaftar. Kemudian simbol C kepanjangan dari copyright, artinya hak cipta. Kemudian TM, simbol ini merupakan kepanjangan dari trademark, artinya merek dagang. Cukup sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.